إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Orang yang tidak berkeluh kesah, senantiasa bersyukur, urusannya mudah dunia akhirat. Yang pertama orang-orang yang sholat, yang terus-terusan mendirikan sholat. Yang kedua, senantiasa berbagi. Yang ketiga, mereka yakin akan hari kiamat. Yang keempat, mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menjaga kemaluannya, kecuali dengan pasangan mereka atau kepada hamba sahaya, budak mereka. Itu adalah dikecualikan, dispensasi. Siapa yang masih mencari selain itu adalah orang yang melampaui batas. Kalau bahasa Betawinya kebangetan. Karena ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita jelaskan tentang orang yang melampaui batas dengan tindakan zina. Dan ayat 30-31 memberitahukan kepada kita bahwa itu syahwat dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti, mohon maaf kalau kita buang air, kalau sudah kebelet tiba waktunya, kalau pengen keluar gimana caranya? Kalau orang dulu di kebun biasanya, di kolam atau empang. Sekarang udah dibuatin MCK, toilet, WC, apapun namanya. Nah, demikian juga kalau syahwat itu tak terbendung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu inna ala azwajihim, pada mereka, kepada pasangan-pasangan mereka boleh. Auma malakat aimanuhum, juga boleh dengan budak-budak wanita mereka, boleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pertama ini, kalau ada larangan maka dikasih solusi. Jadi solusi untuk penyaluran syahwat, solusinya adalah menikah, yang pertama. Yang kedua, kalau menikah dengan satu nggak cukup bagi laki-laki, maka menikahnya diperbolehkan. Berapa? Sesuai dengan syariatnya. Kalau syariat Islam ada dalam surat An-Nisa, ini para ayah biasanya apal.
Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi dari perempuan-perempuan itu 2, 3, dan 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2, 3, 4. Kalau takut satu. Syariatnya Islam buat umatnya Muhammad SAW. Dan nggak cuma umat Muhammad SAW, bahkan umat-umat sebelumnya juga syariatnya diperbolehkan sama Allah. Berapa? Misalnya Nabi Daud, yang orang-orang Yahudi menyebutnya dengan King David, berapa istrinya Nabi Daud? Dalam surat Shad 99. Nah, dicari ya sama ayah bunda ayatnya. Dan 99 masih mau nambah lagi tuh. Satu lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingetin. Jadi wazanna Dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Itu sampai di ayat itu ada ayat sujud tilawah. Jadi mengaku keliru Daud hingga akhirnya membatalkan yang satu. Karena kejadian ada orang yang pura-pura berkonsultasi tentang domba 99 dan masih kurang, pengen nambah satu domba lagi. Kalau Daud 99, Sulaiman alaihissalam lebih dahsyat lagi. Berapa? Berapa bunda tebak istri Nabi Sulaiman? 1000. 1000. Jadi ini disebut King Solomon 1000. Dan pernah Nabi Sulaiman saking gagahnya, dia bernazar mendatangi 1000 istrinya dalam satu malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak ridho, dan meskipun hadisnya ini Israiliyat, tapi nanti kisahnya boleh dibaca. Jadi istrinya 1000. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu, nah nanti cari deh. Kalau yang kita tahu ada Sarah, ada Hajar. Jadi maknanya tradisi bahkan sebelum Islam sudah ada. Dan berapa istrinya Rasulullah SAW? Nah, ayah bunda perlu tahu tuh. Ada 11. 11. Kemudian Khadijah, kemudian Saudah, habis itu Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab binti Huzaimah, habis itu Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahaz, kemudian nomor 8 ini Juwairiyah binti Al-Haris, kemudian Romlah binti Abi Sufyan, kemudian nomor 10 ini Sofia, nomor 11 Main. 11 istrinya Rasulullah. Nanti ayah bunda cari ya, kenalan sama istrinya Rasulullah. Dan maknanya ini, lihat nih dalam Islam dikasih tahu nggak cuma syariat Muhammad SAW, syariatnya dulu para nabi juga begitu. Tapi dinikahi illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Dan 11 itu khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya khusus untukmu Muhammad, bukan buat orang beriman yang lainnya. Kalau orang beriman cuma 4 kuotanya. Jadi dikasih tahu sama Allah, ini solusinya. Dan apakah boleh ditukar ganti? Jawabannya nggak boleh. Jadi la yahilu laka nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj, dalam surah Al-Ahzab. Kalau itu di ayat 50, tadi itu khusus buatmu Muhammad, nanti 2 ayat setelahnya, ayat bunda bakal dikasih tahu bahwa Rasulullah nggak boleh nambah lagi dan juga nggak boleh tukar ganti. Udah yang itu aja.
Usbab, Jadi Afwan Usbab. Eh, ya, Kalau yang aula malaikat aimanuhum itu kalau sekarang masih berlaku gak Usbab? ya belum nyampe Bunda Ina, sabar. Ini Masalah. masih ngomong Dari kemarin istri-istri. penasaran Usbab mau bertanya itu. Iya. Jadi Masalah. ini kalau Afwan Usbab. istri-istri, ya. Dan para istri Rasulullah juga nggak boleh ditukar ganti. Sampai sekarang banyak orang yang mengaku ulama, mengaku keturunan Rasulullah, rupanya kerjanya tukar ganti. Jadi kuotanya tetap 4, tapi cerai, tambah lagi, cerai, tambah lagi. Bahkan ada beberapa orang yang terang-terangan ngomong di depan saya, itu, itu Adi Ustadz, Adi, katanya. Adi maksudnya bukan Ustadz Adi Hidayat ya. Adi maksudnya di kalangan kami ini kalau para mubalik, kiai, ulama katanya hal yang biasa, lumrah gitu ya. Enggak. Rasul aja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh itu berganti. Jadi dan Allah yang Maha tahu, ikutin aja. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, ini yang ditanya sama Bunda Ina tentang budak hamba sahaya. Budak-budak wanita itu juga boleh kalian pakai. Jadi, mohon maaf, kalau kita sekarang belum tahu peradabannya, di zamannya Rasulullah, bahkan jauh sebelum itu, semua peradaban juga sama. Jadi kalau budak itu, kapanpun, kalau kalau mau digauli, digauli. Dan dalam secara fikih, dalam kitab-kitab fikih nanti bakal tahu tuh, kalau dia melahirkan anak, anaknya itu disebut ummul walad. Jadi ibunya adalah eh, budak, tapi anaknya statusnya sebagai anak, tapi ibunya tetap separuh orang. Sekarang masih ada nggak? Jadi dalam syariat Islam tuh salah satunya sering dalam dalam kafarat, kalau nggak mampu puasa maka sedekah. Dan poin pertama kalau melakukan kafarat seperti zihar, seperti halal, itu bebaskan budak. Ayat yang sudah kita hafal dalam surah Balad, fakku rokobati, bebaskan budak, bebaskan budak. Sampai perbudakan itu habis sudah. Sekarang nanya, apakah ayat ini masih berlaku nggak, Ustaz? Sebagian orang mengatakan udah nggak berlaku karena perbudakan nggak ada. Tapi sebagian orang-orang yang masih sahwatnya gede, mereka masih menganggap bahwa, mohon maaf, budak itu sekarang ART. Makanya sering kejadian kalau di Timur Tengah tuh begitu. Jadi orang-orang Indonesia yang TKW kaget-kaget. Jadi kalau kita masih eh, ngerasa kurang aman, lebih baik kalau punya keluarga, punya tetangga, lingkungan, kalau kerja, uh, udah di dalam di tanah air aja. Apalagi perempuan. Perempuan itu hampir tidak berkewajiban untuk menafkahi. Apalagi kalau safar sampai jauh, nggak boleh itu sebenarnya. Jadi tugasnya nyari nafkah laki-laki aja. Nah, jadi kalau ditanya masih berlaku nggak, Bro? Kalau saya dan banyak ulama mengatakan udah nggak ada lagi perbudakan. Tapi beberapa orang yang syahwatnya masih nggak terbendung, nah itu. Karena kalau budak tuh beli, kalau ART ini enggak gaji, dia itu karyawan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau jumlah istrinya sudah maksimal 4, terus masih nyari lagi, faulaika humul adun, maka udah melampaui batas, melampaui batas. Ada bahasa melampaui batas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Dan ini kajiannya
Meskipun banyak muslimah yang nggak sepakat tentang poligami, saran saya kendorkan dulu ego, taati sama Allah karena ini solusi yang banyak profesor sudah mengkaji dan juga ini solusi dari langit yang menyelesaikan permasalahan. Kalau dulu 99 Nabi Daud, Sulaiman 1000 oleh Muhammad 11. Sekarang kaum mukminin cuma 4 doang dibolehin semua. Ini kuota maksimal. Minimalnya satu boleh. Nggak sanggup nikah, nggak boleh nikah. Nggak usah nikah juga. Jadi jangan membenci duit. Kenapa? Karena ini kalau saluran yang nggak dikasih, orang-orang tuh melampaui batas. Kamu tahu orang aja nikah, faula ika humul adus. Mereka bakal melampaui batas. Seorang sahabat peternak di Duri Riau, namanya Haji Abdul Ghaffar, bilang ke saya, tahu nggak sob, dari peternakan aja saya ngerti bahwa sapi, kambing, dan lain-lain yang saya pelihara, mereka nggak melakukan incest. Bunda tahu istilah incest. Ayam misalnya, induknya, bapaknya, ini punya netas telur, anaknya digedein 5 bulan, jadi anak betina, jadi indukan betina lagi. Masukin kandang. Meskipun ada berapa betina, itu bapaknya kagak mau datengin anak, nggak mau incest. Itu juga terjadi kata kata Haji Abdul Ghaffar di kambing nggak mau incest. Tapi perilaku itu cuma bisa didapati ada tuh di hewan namanya babi. Karena itu, oh pantas babi termasuk yang diharamkan. Nah, ucapan Haji Abdul Ghaffar nggak mau incest. Juga hewan-hewan ternak, ayah bunda, nggak mau, nggak suka sesama jenis. Perempuan sama perempuan, betina sama betina, nggak suka tuh dia. Meskipun mainannya betina-betina aja. Jantan sama jantan, nggak suka. Maka nanti kalian bakal lihat dalam surah Al-A'raf. Mereka yang Allah masukkan dalam neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka yang punya hati nggak digunain. Punya mata nggak dimanfaatkan untuk memandang. Punya telinga nggak dimanfaatkan untuk dengerin kalimat-kalimat Allah. Bahasa Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kalau ada manusia yang suka sama jenis, nggak masuk akal. Lebih gila daripada hewan ternak. Dan bahasa Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Dan ini nggak masuk akal, melampaui batas. Kalau tadi jantan nggak mau ngedatengin anaknya, yang betina juga anaknya yang kecil jadi jantan nggak bakal ngedatengin ibunya. Kalau manusia banyak terjadi. Nauzubillah. Faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau itu kejadian ya benar, saya dan kita semua ngerti hancur, kualitas dirinya hancur, keluarganya hancur, pekerjaannya hancur, udah nggak ada masa depan. Nanti kalau keluarga hancur dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, berikutnya, generasi berikutnya juga bakal nyontoh.
Dan orang tua saya dulu begitu. Kehancurannya terus menerus terjadi. Dan itu disebut sama Allah Subhanahu wa taala faulaika humul adun. Melampaui batas karena hancur, resah, balik. Ayah bunda, manusia itu hidupnya problematik, banyak masalah. Kecuali orang yang sholat, orang yang suka berbagi, orang yang yakin hari kiamat, orang yang takut dengan azab Allah, dan mereka jaga harga diri mereka, martabat mereka, kemaluan mereka. Dan buat para bunda, buat para kaum hawa, ada 4 kunci sukses masuk surga lewat pintu mana aja. 4 kunci sukses buat kaum perempuan masuk surga lewat pintu mana aja. Sholat. Kata Rasulullah SAW, ayyumam ru'atin, sholat khamsah, perempuan yang mana aja yang bisa ngecapin sholat yang 5 waktu. Wassamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hafidhat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan yang keempat dia taat sama suami. 4 doang. Nanti cari sama yang benar. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, dia boleh masuk surga dari pintu yang mana aja. Dia boleh pilih. Enak perempuan. Jadi cuma 4 kriteria ini dari Rasulullah. Kalau perempuan salah satunya bisa masuk surga dengan menjaga kemaluannya, ada demikian juga laki-laki. Kemarin kita sudah bahas hadis dari Rasulullah buat anak-anak remaja. Siapa yang sudah siap nikah, nikah, kata Rasulullah. Dan kalau enggak mampu nikah, puasa. Dia menundukkan pandangan dan juga wa'asab lil farj. Dia bakal menjaga kemaluan. Puasa dan solusi-solusi itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama kayak kalau laki-laki suka sama otomotif, maka dia bakal ngerti mobil itu enak kalau ada gasnya, ada remnya. Dia bisa berakselerasi kencang, remnya juga bagus. Udah simpel. Dan karenanya jadi kesenangan dalam surat Ali Imran disebut sama Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas. Dibuat indah untuk manusia. Dia disebut sama Allah, nama-nama Allah disebut hubus syahawati minan nisa. Dia senang sama perempuan. Jadi laki-laki itu senang sama perempuan. Hubus syahawati minan nisa wal banin, punya anak keturunan yang banyak. Hubus syahawati minan nisa wal banin wal muqantarati minaz zabat minaz-zabi wal fiddah, ngumpulin emas, ngumpulin perak, wal khailul musawwamah, punya kendaraan yang bagus, wal an'am wal hars, punya ternak, peternakan, wal hars, dan punya ladang. Nanti ayah bunda lihat, itu kesenangan dunia disebut sama Allah. Maka semua itu adalah kebanggaan buat para laki-laki. Bahkan nggak pakai malu-malu Rasul ngomong begini, nanti cari hadisnya. Ubbiba ilayya at-tib wan nisa. Allah membuat diriku cinta banget sama wewangian, parfum, wanita, dan istri. Dan perempuan-perempuan. Jadi Rasulullah dibuat, meskipun Rasulullah, tapi Rasulullah SAW dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu syahwat untuk mencintai istri-istri. Ya bunda, banyak yang nggak suka kajian ini, apalagi
para perempuan. Nah, tapi ketahuilah bahwa ini solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di BSD, usai kajian subuh, datang seorang sahabat. Yang lain pada sarapan di emperan masjid, beliau duduk. Dan duduknya Masya Allah seperti duduknya Jibril menghadap Rasulullah. Dengkulnya nempel sama dengkul saya. Ustaz, anak mau musyawarah, kata dia. Musyawarah apa? Tanya saya sama beliau. Ini beliau sahabat yang akrab, duduknya itu, coba bayangin aja ya. Dengkulnya nempel sama dengkul saya. Jadi segitu dekatnya. Dan dia pengen ngobrol, nggak didengerin sama orang. Tabahi, tanya saya sama beliau. Mas bro, tahu kan istri saya berapa? Tahu saya bilang. 3. Anda juga tahu anak antum udah 20. Anak kandungnya. Terus, ya ini Rasul, anak mau musyawarah. Musyawarah wahid dengan saya sama beliau. Ini ada lagi nih, Ahwat Sukabumi. Beliau cerita gitu. Jadi anak mau musyawarah. Menurut Spok kira-kira anak nikahin apa enggak? Kemudian saya pegang dahinya, saya culak begini. Lu salah nanya. Ini cuma harus satu, nggak usah nanya. Ini Bunda Siti Samsi sampai ketawa. Saya bilang, yang beginian nggak usah musyawarah. Yang begini kurang pengalaman, saya bilang gitu. Jadi salah nanya, salah ambil guru, saya bilang gitu. Jadi maknanya ya Bunda, lihat nih ya, orang soleh. Saya cuma pengen ngasih tahu ke Maya Bunda. Bahwa dia tahu bahwa masih kurang. Beliau seorang pengusaha, istrinya udah 3, anaknya 20. Daripada tergelincir dalam urusan yang zina, dia nanya menurut pandangan beliau, sebelumnya orang soleh, saya mau nanya sama orang soleh, saya mau musyawarah, boleh nggak nambah lagi? Saya bilang salah nanya, ini salah nanya. Dan ayah bunda jangan khawatir, masing-masing laki-laki itu termasuk juga suami-suami kalian para bunda juga ada porsinya. Ada yang sanggup cuma 1, ada yang sanggupnya cuma 2, ada yang sanggupnya 3, ada yang sanggupnya 4. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan suzon sama suami. Terus kalau suami sudah saatnya ngasih tahu dan ngajak dialog sama bunda, bunda jangan kaget-kagetan. Daripada bunda larang-larang, terus akhirnya dia nyari jalan yang aneh-aneh, dosanya kebagian. Izinin aja. Banyak juga para jemaah wanita yang ngasih tahu ke saya, begitu diizinin malah kagak berani dia sportif. Jadi begitu diizinin malah nggak berani. Tapi insya Allah nih kalau bunda-bunda di sini kayaknya suaminya udah pada tua-tua nih kayaknya ya. Jadi udah nggak ada kepengenan lagi. Jadi tapi ini lihat nih cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibuat syahwat nih sama Allah surah Al Imran tadi. Gas rem, gas rem. Kalau bisa 2 nikah, 3, 4. Kalau nggak sanggup 1 aja. Bahkan ada jemaah istrinya 4, seorang putrinya datang dan menangis-nangis kabarnya. Terus abahnya istrinya 4 jemaah saya. Putrinya nangis, nangis nggak keluar, pulang ke rumah abah. Kenapa kata abah? Itu bah asal mau nikah lagi. Ini putrinya ngadu sama abahnya, yang abahnya 4 istrinya.
Abangnya sedang saya, ini gimana nih, anak sendiri nangis gitu. Padahal menantinya mau nikah lagi. Anak masuk aja ke kamar, sob, gitu. Kemudian anak bawain duit kresek tuh. Nah, nggak usah nangis, peluk segala macam. Itu kresek, dia udah reda, nah gitu. Duit, pulang. Kasih tau Hasan, disuruh Abah umroh. Kalian udah berangkat umroh berdua. Ini duitnya, kata Abah ini. Terus pulang tuh. Anak saya dia nangis-nangis itu. Gara-gara suaminya mau nikah lagi. Gitu lihat duit, beres terus kok. Pulang dia. Jadi lupanya gampang. Kebanyakan tuh kayaknya banyak khawatirnya perempuan. Ntar kalau ada lagi, ntar uang belanja kurang, yang ini kurang, itu kurang, segala macam. Dan wahai para laki-laki kalau mau nambah pun, nah, syarat dari Allah dan Rasulnya adil, adil urusannya. Adilnya kayak gimana, Stop? Antar babnya urusan begini, ntar bab khusus nanti boleh kajian khusus bagian sudah siap. Kalau belum siap nggak usah nanya-nanya. Nanti kebanyakan ilmu nggak diamalin, ntar jadi beban lagi. Nah, perempuan nggak sanggup berbagi, dia udah Risma. Kalau perempuan nggak boleh. Dari kodratnya, dari dulunya nggak bisa tuh. Secara biologis nggak bisa, secara ilmu pengetahuannya, poliandri itu nggak bisa. Dan juga takdirnya diciptakan oleh Allah, perempuan nggak bisa poliandri. Kalaupun poliandri, melampaui batas. Nanti bingung, anaknya sebentar bin atau binti siapa kalau poliandri. Jadi secara syariat nggak bisa, secara biologis juga nggak bisa. Perempuan tuh nggak pengen berbagi, nggak mau banyak-banyak urusan syahwat. Perempuan tuh syahwatnya cuma satu. Apa tuh? Surat 66, doanya istrinya Firaun, nggak minta bidadari, nggak minta bidadara. Mintanya apa? Mintanya istana yang megah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan tuh gampang. Di dunia pokoknya urusan materialnya beres, di akhirat juga materialnya beres. Pokoknya material dunia akhirat. Ini segitu aja dah. Jadi perempuan tuh pengennya cuma begitu doang, simple. Tapi kalau laki-laki enggak, matanya dibuat sama Allah tuh. Nggak usah matanya. Ngedengerin suara perempuan aja laki-laki langsung hidup. Nah, jadi masing-masing ayah bunda bakal tahu. Kalau pengen tahu lagi, ikutin kajiannya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi beliau tuh Bunda Dr. Aisyah Dahlan tuh ngasih tahu. Laki-laki itu otaknya udah dibuat sama Allah lain sama perempuan. Belum lagi instingnya segala macam. Nah karena itu, nah ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen hidup tenang, nggak usah zina, nggak usah selingkuh, berantakan pasti semua. Nih caranya begini, kata Allah. Nikah, kalau sanggup satu, ya satu. Sanggupnya dua, silakan. Tiga, empat, boleh. Lebih dari empat, nggak boleh. Karena syariatnya sudah Allah SWT. Kayaknya kajian pagi ini yang rajin nyatet para ayah. Yang perempuan kayaknya bunda-bunda males nyatetnya. Nggak apa-apa, yang penting para bunda iman sama Allah. Jadi Amin. akan tiba waktunya. Jadi akan tiba waktunya. Nanti suatu saat. Dan masing-masing kita mungkin juga di rumah tangganya sudah bakal merasakan. Kalau itu sudah terjadi dialog, Bunda, izinkan aja daripada nyari jalan yang aneh-aneh. Semuanya akan nyesal. Nyesal. Dan jangan khawatir, pengalaman banyak jemaah wanita saya bilang, ini sebab udah diizinin malah kagak berani. Ya, itu ngomongnya di depan suaminya. Udah diizinin malah nggak berani. Jangan khawatir, biasanya para suami itu istiqomah. Ya, dari keluarga istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih ya.